Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ernawati Hardianas, mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang kedua LPPK Universitas Muhammadiyah Malang. Video pembelajaran ujian kinerja praktik. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita mulai dengan pelajaran yang baru tadi ya. Orang angkat doa. Silakan. Yang lain berdiri. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Ibu mulai absen ya. Albertus Aldo. Hadir, Bu. Baik. Saatnya kita supaya lebih semangat lagi kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Berdiri. Nyanyi sama-sama. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi. Baik, silakan duduk dulu. Anak-anak, hari ini materi kita adalah menganalisis struktur teks berita. Baik, tujuan fasenya fase B, elemen menulis. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur teks berita yang dibaca dan didengar. Baik, apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari mengenai teks berita? Apa yang Aldo? Untuk mengetahui informasi yang baru di seluruh dunia. Untuk mengetahui informasi yang terbaru di seluruh dunia. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan Aldo. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Oke, selesai Aldo. Puji. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Ibu atau dengan membaca teks berita kita bisa memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, wawasan pikiran kita menjadi luas. Baik, itu manfaat dari teks berita. Ini contoh. Ibu tayangkan sebuah video.
ditayangkan di video tentang apa? Tentang Tentang berita. Oke. Apakah kalian pernah membaca? Tidak hanya sekedar nonton tadi sudah toh? Membaca teks berita? Pernah. Dari yang kalian baca dan teks berita itu, informasi yang kamu dapat sudah, berarti teks berita itu apa ya? Saya tahu. Pasti. Teks berita adalah bentuk laporan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Oke. Teks berita adalah bentuk laporan yang terjadi atau kejadian yang terjadi yang bersifat aktual. Bentuk laporan kejadian atau peristiwa yang terjadi bersifat aktual. Baik, anak-anak, dari simak nonton tadi, mungkin ada yang bertanya lagi. Mungkin ada pertanyaan? Maksud Apa-apa unsur dari teks berita? Oke, apa-apa unsur dari teks berita? Siapa yang bisa menjawab? Nanti. Unsur dari teks berita yaitu apa atau what, siapa atau who, di mana atau where, kapan atau when, mengapa atau why, dan bagaimana atau how, yang bisa disingkat 5W tambah 1H atau adjektif. Oke. Itu adalah unsur dari teks berita, yaitu menggunakan rumusan 5W tambah 1. Ada apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa. Apanya itu apa yang terjadi, siapa saja orang yang terlibat di dalam berita tersebut, di dalam peristiwa tersebut atau kejadian, terus kapan, tempatnya, kapan, waktu yang menyatakan waktu terjadinya dari peristiwa tersebut. Terus apa lagi? Kapan atau yang menunjukkan ke tempat. Oke. Dan bagaimana penyebabnya, proses dan apa alasan, yaitu mengapa. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang bertanya lagi. Dari kalian baca tadi, nonton, apakah di dalamnya terdapat struktur teks berita? Ada struktur berita. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kepala berita, ekor berita, tubuh berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Itu yang terdapat di dalam teks berita. Struktur dari teks berita. Oke. Siap. Mungkin ada informasi yang terdapat dari berita yang kalian nonton tadi. Dari contohnya yang kalian juga baca. Apa saja yang terdapat dari yang kalian bisa memberikan sesuatu yang informasi yang bagus untuk teman-teman. Apa saja? Mungkin ada lagi? Baik. Di dalam teks berita dia menggunakan apa? Piramida terbalik. Piramida terbalik. Ya, Bella? Saya bisa menggambar piramida yang terbalik. Oh, bisa, silakan. Gambar baik sedikit. Itu adalah piramida terbalik. Baik, terima kasih untuk Bella. Ini struktur dari teks berita. Dia menggunakan struktur piramida terbalik. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Tolong jelaskan kepala berita itu apa? Oke, siapa yang bisa menjelaskan kepala berita itu apa? Saya tahu. Jadi, Kepala berita adalah peristiwa penting yang terdapat dalam rumusan 5W tambah 1H. oke, di kepala berita itu termuat rumusan 5W tambah 1H atau informasi yang sangat penting. Di bagian kepalanya itu paragraf
Oke. Mungkin ada informasi lagi yang lain, anak-anak Modesta. Ibu, informasi yang saya dapat tidak hanya kepala berita, tapi juga tubuh berita. Tubuh berita berisi peristiwa kejadian yang dilaporkan dalam berita, singkat, padat, dan jelas. Oke, tubuh berita itu berisi penjelasan atau uraian dari informasi penting yang terdapat di kepala dijelaskan di tubuh berita secara rinci. Baik, itu adalah kepala berita, ada tubuh berita. Kalau ekor berita? Ekor berita itu berisi kesimpulan dan informasi penting atau tambahan. Oke, ekor berita berisi informasi penting, informasi tambahan atau kesimpulan. Baik, itu adalah tentang struktur dari teks berita. Jangan lupa tadi strukturnya apa saja, mulai dari kepala, tubuh, dan ekor. Mulai dari kepala berita atau lead, tubuh berita atau body, dan ekor berita. Baik. Dan di dalam berita itu ada yang dikatakan rumusan 5B tambah 1 Ada rumusan 5B tambah 1A yang sudah disebutkan, dijawab oleh Santi tadi. Santi menjelaskan kepada kita semua bahwa rumusan B 5 tambah 1H itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, yang disebut dengan adiksi. Baik, ini ada contoh sebelum kita mulai ke LK. Baik anak-anak, bisa lihat? Bisa. Baca teks berita tersebut. Baik, selanjutnya ibu bagi nanti LK kerja LK. Anak-anak dihimbau untuk kerja LK secara kelompok. Hitung mulai dari sana. Hitung 1 sampai 4. 1 2, 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 3 4 1 2. 3 4. Oke. Baik, mungkin sebelum ibu membagi ini, mungkin ada pertanyaan mengenai LK ini. Ada pertanyaan? Oke. Di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Angkat kursi dan mejanya. Kita sebelum mengerjakan LK, kita game dulu ya, supaya semangat. Jadi kita main game dulu, supaya semangat. Siap di belakang? Siap. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Yang lain dulu. Bella. Apa? Mau pantun. Oke, kita dengar pantun dari Bella. Yang lain diam. Kaca beri plastik, yang baca pasti cantik. Ini LK ini adalah menganalisis struktur dari teks berita. Kamu menganalisisnya apa saja tadi tentang struktur teks berita. Dikerjakan secara berkelompok bertanya.
Satu dipersilakan. Yang lain? Satu dipersilakan. Satu orang. Yang lain, kelompok lain siap mendengar dan memberikan argumen, menanggapi, memberikan masukan untuk kelompok satu. Nama kelompok saya Isoka, kemudian terjerat Maksud Adi mencari saja nulis atas judul kita didik Sidoarjo yang 4 polisi saat itu pakai helm di kelakuan orang lain. Peserta didik SMP di Sidoarjo yang viral karena marah dan mengumpat pada polisi saat itu karena tidak pakai helm bersimpu di kelakuan orang tuanya. Usai pembinaan di kantor staf Lantasan Polres di Sidoarjo Senin 21 bulan 11 2022. Tubuh berita. Kami tidak duduk saat lantas Polresta di Sidoarjo itu Odi Purnomo mengatakan pihaknya melakukan pembinaan bersama dengan mendatangkan orang tua dan pihak sekolah. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo juga datang. Pembinaan fisik menyadari kesalahan dan minta maaf kepada orang tuanya. Kami bersyukur kata Ibu Oni dikonfirmasi Senin malam. Aksi tersebut kata Oni dilakukan di hadapan polisi, pihak sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo yang tidak memenuhi. Ekor berita dari beberapa kali peserta didik tersebut menyebut dan ada anggota polisi lainnya yang mengambil gambar, namun saat satu polisi terus memberikan ukuran peringatan dengan bahasa yang baik. Setelah dibawa ke kantor polisi, dikawal disebut seorang pria yang tidak sengaja dan diketahui sebagai peserta juga tersebut mencang bahwa berkendaraan tanpa mengenai SIM dan itu dilarang. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan? Kelompok 2, 3, 4 ya. Bertanya sudah. Silakan. Pasti mungkin tidak ada pertanyaan. Pertanyaan, silakan. Ya. Tanya sudah. Santi, kelompok 1 yang paling tulis. Tulisnya siapa? Ya, Santi, silakan. Kelompok berapa? Kasih tahu. Kelompok 4. Tanggal berapakah pembinaan di kantor Satlantas Polresta Sidoarjo? 21 bulan 11 2022. Terima kasih kalian telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih juga untuk kelompok 4 yang bertanya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang menjawabnya. Mungkin ada lagi. Itu ada kelompok 4 tadi. Mungkin ada kelompok 2, 3. Ada pertanyaan kelompok 2 dan 3? Silakan, pasti. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Kelompok A, kelompok 3? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Mari kita berikan kelompok 2. Jangan lupa apa yang mau ditangkap. Baik, silakan. Peserta didik di Sidoarjo yang bukan polisi saat itu tak pakai helm bersimpu di tempat orang tuanya. Kepala kita peserta didik SMP di Sidoarjo yang viral karena marah dan mengumpat kepada polisi saat dipukul karena tidak pakai helm bersimpu di tempat orang tuanya. Usai pembinaan di kantor saat lantas Polresta Senin 21 bulan 11 2022. Tubuh berita kami gabung saat
dihilangkannya kata ikut organisasi Senin malam. Aksi tersebut, kata Uni, dilakukan di hadapan polisi, pihak sekolah, dan kepala dinas pendidikan Sidoarjo. Pihaknya tidak mengenakan pasal pelanggaran lalu lintas UTF karena masih di bawah umur. Eka berita dari peristiwa tersebut, beberapa kali peserta didik tersebut mengumpat dan marah karena ada anggota polisi lain mengambil gambar. Namun satu polisi terus memberikan teguran dan peringatan dengan bahasa yang baik. Setelah dibawa ke kantor polisi, dua orang tersebut, seorang pria yang diketahui sebagai pendidik peserta didik tersebut memberikan wejangan bahwa kendara tanpa memiliki SIM dan helm itu Baik, siap. Mungkin ada yang terima kasih untuk nomor 1 sudah mempresentasikan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, 1 dan 4. Kami Bu. Kelompok 4. Bagian manakah dari berita tersebut yang termasuk dalam unsur siapa atau bo? Bagian manakah dari berita tersebut yang termasuk yang di dalamnya ada unsur apa? Siapa atau bo? Oh, ya, siapa? Baik, silakan. Kelompok 2 menjawab. Mungkin ada teman yang membantu. Ya, bagaimana yang terdapat siapa yang menguatkan orang yang siapa yang terlibat di dalam, yang terlibat di dalam, di bagian mana? Di tubuh kita lah. Coba. Baik, dia pasti jawab. Di bagian tubuh berita. Bagaimana? Paham? Dimengerti, bisa menerima? Belum puas? Belum. Di paragraf pertama, kepala berita. Sudah bisa menerima? Bisa Bu. Mereka sudah bisa menerima. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bagian manakah dari Kelompok 1 siap. nama-nama kelompok 3. Yuliana Cipta, Evangelis Desi, Florina Rasudani, Nanti, Indra. Peserta didik Sidoarjo yang berupa polisi saat itu kita pakai kepala berita. Peserta didik SMP Sidoarjo yang tidak mengenali marah dan mengumpat kepada polisi saat itu karena tidak pakai helm. Di situ di kemampuan orang tuanya. Usai pembinaan kantor Satlantas Polresta Sidoarjo Senin tanggal 21 bulan 11 2022. Tubuh berita Kanit Gakum Salut dan Satlantas Polresta Sidoarjo itu Uni Purnomo mengatakan pihaknya melakukan pembinaan bersama terhadap dengan mendatangkan orang tua dan pihak sekolah. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo juga datang dalam forum pembinaan tersebut. Menyadari
memiliki SIM dan tanpa memiliki helm itu dilarang. Namun peserta didik tetap untuk menyalahkan anggota polisi yang mengambil tindakan saat kepentingan dalam selera. Teks berita dari peristiwa tersebut. Beberapa kali penyidik tersebut membuat terlarang karena pada anggota polisi lainnya mengambil gambar. Namun tapi polisi terus memberikan teguran dan mengingatkan dengan bahasa yang baik. Di bawah kantor polisi ruangan tersebut, seseorang pria yang tidak diketahui sebagai pendidik tersebut mengembangkan berkendara tanpa memiliki SIM dan tanpa helm itu dilarang. Baik, kelompok 3 sudah. Mungkin ada pertanyaan di kelompok 1, 2. Ya, kelompok 2. Mengapa peristiwa itu terjadi? Silakan menjawab kelompok 3. Satu-satu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Pertanyaan dari kelompok 2. Jawab. Karena berkendara tanpa memiliki SIM dan tanpa memiliki helm itu dilarang. Namun peserta didik itu tetap dapat menyalahkan anggota polisi yang mengambil gambar dirinya saat dididik yang dilakukan. Tolong ulang besar. Karena berkendara tanpa memiliki SIM dan tanpa memiliki helm itu dilarang. Oke, itu alasannya. Bagaimana kelompok 2? Puas? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan. Kelompok 4, kelompok 1 dulu ya. Pertanyaannya, kelompok 1. Itu di manakah peserta didik ditegur? Di manakah peserta didik? Bagaimana? Jawabannya di kantor polisi? Puas? Kelompok 4. Ada pertanyaan? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Jawab. Kelompok yang lain tadi. Jawab ya, kelompok 3. Silakan. Pihak pendidikan sekolah. Mungkin ada yang bagaimana jawabnya? Sudah puas? Di pihak pendidikan sekolah. Belum. Bagaimana? Belum puas. Tunggu kelompok 2. Dia, Jerry jawab. Kelompok 2 membantu. Silakan. Oh, di Lantas Polresta Sidoarjo. Bagaimana kelompok 4? Puas, Bu. Terima kasih untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman dan guru. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4 kami. Nama-nama anggota kelompok: Maria Esanti, Elsa, Julius Edi, Albertus Aldo, dan Desiderius Dansi. Kelas 7. Menganalisis struktur teks berita. Struktur yang pertama, judul berita. Peserta didik SMP di Sidoarjo yang menjelang marah menyimpan kepada polisi saat ditegur karena tidak pakai helm, bersimpuh di pangkuan orang tuanya. Kepala berita: F. Peserta didik SMP di Sidoarjo yang viral karena marah dan mengumpat kepada polisi saat ditegur karena tidak pakai helm, bersimpuh di pangkuan orang tuanya. Usai pembinaan di kantor Satlantas Polres Sidoarjo tanggal 21 November 2022. Tubuh berita: Kanit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, Ibtu Tony Purnomo mengatakan
F. Menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada orang tuanya sambil bersyukur. Kata itu nomor konfirmasi segala. Aksi tersebut mengetahui dilakukan di hadapan polisi, pihak sekolah, dan kepala dinas pendidikan di Sidoarjo. Pihaknya tidak mengenakan pasal pelanggaran lalu lintas kepada F karena masih di bawah umur. Dari peristiwa tersebut, beberapa kali peserta didik tersebut mengumpat dan marah karena ada anggota polisi lain yang mengambil gambar. Namun, satu polisi memberikan teguran dan peringatan dengan bahasa yang baik. Setelah dibawa ke kantor polisi, di malam tersebut, seorang pria yang diketahui sebagai pendidik peserta didik tersebut memberikan wejangan bahwa berkendara tanpa memiliki SIM dan tanpa helm itu dilarang. Namun peserta didik itu tetap ngotot dan menyalahkan anggota polisi yang mengambil gambar dirinya saat diberhentikan di lampu merah. Ekor berita. Dari peristiwa tersebut, beberapa kali peserta didik tersebut mengumpat dan marah karena ada anggota polisi lain yang mengambil gambar. Namun satu polisi terus memberikan teguran dan peringatan dengan bahasa yang baik. Itulah hasil kita kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Lihat, sudah kelompok 4, sekarang kelompok 1 kita tanya. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik tersebut? Pelanggaran apa yang dilakukan oleh peserta didik tersebut? Kelompok 4 silakan menjawab. Bagaimana kelompok 1? Jawaban kelompok 4 karena tidak memakai helm. Saya kasih kelompok 3. Kelompok 3. Apa yang terjadi jika berkendara tanpa memiliki SIM dan tanpa helm? Apa yang terjadi jika tidak memiliki SIM, jika berkendara tidak memiliki SIM dan helm? Kelompok 4 di belakang bantu temannya. Untuk kalian semua, atas kerjanya presentasinya di depan kelas. Jangan lupa kita berfokus untuk kalian semua. Jangan lupa itu tadi menganalisis. Tugas kelompoknya tadi menganalisis struktur teks berita. Jangan lupa belajar dengan baik, mengulangi lagi teks pelajaran yang sudah didapat. Selanjutnya kita buat kesimpulan materi hari ini. Kita buat kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Masih ingat dong? Materi, apa saja materi yang dibahas tadi? Siapa bisa? Elsa? Struktur teks berita. Oke, struktur teks berita. Apa saja yang terdapat dalam struktur teks berita yang bisa? Saya Bu. Yeni. Kepala berita, tubuh berita, Kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Selain itu dari materi kita hari ini jelas bukan hanya struktur saja, tetapi mungkin ada yang lain tadi. Santi? unsur berita. Unsur berita. Ada unsur berita, yaitu rumusan 5W tambah 1H. Apa saja unsur ini? Apa, siapa, kapan, di mana? Silakan Asli. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Oke. Unsur rumusan 5W tambah 1 yaitu apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang disingkat dengan adik materi ini tidak boleh setelah sudah dapat pelajaran hari ini harus belajar. Baik. Dari kepala berita tadi. Kepala berita berisi tentang apa? Yang bisa?
besar. Kepala berita. Kepala berita berisi peristiwa-peristiwa penting. Yang lain, tubuh berita. Penjelasan mengapa dan bagaimana. Yang lain lagi. Berisi rincian tentang rumusan 5B tambah 1A. Oke, terima kasih. Terus ekor berita. Bagian kesimpulan atau informasi yang penting. Bagian kesimpulan atau informasi tambahan. Baik. Saat Ibu mau bertanya, bagaimana penggunaan media pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Mulai dari medianya, bagaimana anak-anak? Medianya yang digunakan oleh Ibu bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada mungkin yang lain lagi? Hah? Penjelasannya sudah bagus atau gimana? Terima kasih untuk jawabannya atas jawaban kalian semua. Selanjutnya buka halaman 14. Nah, nanti ini ditugas secara pribadi ya. Halaman 14 kegiatan 1.6. Kegiatan 1.6 perhatikan kembali tentang berita yang telah kamu baca. Di situ tentukan kepala, tubuh dan ekor berita. Dikerjakan secara berkelompok. Oke? Minggu depan kumpul. Yuk. Minggu depan jangan lupa kumpul tugasnya ini. Di buku bahasa Indonesia halaman 14. Yuk. Kelompok yang sama. Terus materi minggu depan yang mau dipelajari menulis teks berita. Belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, harus semangat. Oke? Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang selanjutnya salah satu orang untuk angkat doa.